Gina. Tadi cek. Gina. Mbak Gurina ada lagi ya Mbak? Kurang masih kecil Mbak suaranya Mbak. Wah ini jelas sekali. Ya. Udah alhamdulillah insya Allah siap Mbak. Oke, terima kasih Mbak Lida selaku moderator dan Mbak Vika selaku host untuk hari ini. Dan terima kasih juga buat Pak Nanang selaku instruktur dari kelompok ini membimbing saya sampai SAC ini jadi dan insya Allah siap dipublikasikan. Oke, untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang
kebugaran jasmani di masa pandemi sekarang ini. Kita selain bersosial distancing untuk menjaga kesehatan kita dari serangan virus corona, kita juga harus rajin berolahraga, menjaga kebugaran jasmani kita agar imun kita meningkat, sehingga tubuh kita agak lebih kuat untuk menghadapi serangan virus tersebut. Oke ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Untuk pengertian apa itu kebugaran jasmani, kita bisa lihat untuk kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari tanpa menimbulkan kelelahan. Di sini berarti kita itu untuk aktivitas kita sehari-hari, seumpama kita biasa sehari berjalan, sehari berjalan sekitar 1 kilo, dan lama-kelamaan kita ditambah jarak tempuh jalan kita, akan tetapi kita tidak merasakan kelelahan yang dibebankan, penambahan beban terhadap fisik kita, maka di situ kebugaran jasmani kita sudah cukup baik. Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani kita itu ada beberapa cara. Itu biasanya ya disesuaikan dengan umur kita. Untuk anak-anak sama orang dewasa itu perhitungannya beda. Biasanya itu diketahui dengan aktivitas fisik dan mengetes denyut nadi kita. Mungkin Mbak Vika yang sama-sama dari Penjas yang masih itu juga sudah mengetahui. Selain itu, dalam untuk kegiatan sehari-hari untuk menjaga kebugaran kita, selain berolahraga, kita juga sebenarnya tidak harus melakukan olahraga. Sebenarnya kita juga bisa untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita, yaitu dengan aktivitas kegiatan sehari-hari aja. Semisal untuk ibu-ibu, biasanya kalau pagi itu udah kegiatan, ada memasak, ada mencuci baju, itu juga udah termasuk kegiatan kita untuk meningkatkan kebugaran kita. Apalagi yang rumahnya lantai 2, itu juga bisa setiap harinya, pasti setiap pagi lah, kalau tidak setiap pagi, setiap harinya itu naik turun tangga itu udah terbiasa. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Jadi selanjutnya untuk unsur-unsur kebugaran jasmani yang meliputi unsur kebugaran jasmani, yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot-otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik.
Ini biasanya terjadi buat atlet angkat besi itu untuk repeat latihannya itu kan tiap latihan tetap bebannya itu ditambah terus ditambah, tapi dengan semakin beban semakin ditambah dan dia tidak merasa kelelahan atau mendapatkan beban yang berat, itu udah biasa aja, itu juga sudah baik. Unsur yang kedua ada daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru dan jantung dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda antara sedang dan cepat, secara efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Untuk daya tahan ini biasanya yang sering menjaga daya tahannya agak lama itu pada atlet lari maraton biasanya. Kalau sekarang ada trial itu kan masa ada lari, ada renang, ada bersepeda, ada apapun. Itu di situ harus membutuhkan daya tahan yang cukup kuat. Yang selanjutnya adalah kecepatan atau speed. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Jadi di sini konsepnya itu, kalau rumus fisika itu ya kecepatan itu PS per jarak ya. Berarti untuk jarak yang ditempuh semakin panjang dan waktunya semakin sedikit, dia berarti memiliki kecepatan yang sangat bagus. Yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility. Kelincahan suatu kemampuan manusia saat beradaptasi diri dengan segala posisi tubuh, contohnya bergerak dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Ini yang sangat perlu sekali. Kelincahan itu hampir setiap cabang olahraga, tapi yang sering kita itu yang sering kita tonton itu untuk sepak bola, basket, barang itu sangat membutuhkan kelincahan, karena dia dari serangan cepat langsung bisa balik lagi ke belakang. Harus namanya eksplosif lah, harus. Selanjutnya yaitu kelenturan atau flexibility. Kelenturan atau flexibility biasanya merujuk kepada beberapa baik tubuh seseorang dalam membuat tubuhnya mampu menyesuaikan dengan kegiatan atau gerakan yang sangat membutuhkan kelenturan tubuh. Ini biasanya terjadi di 6 lantai, kalau tidak itu balet. Sebenarnya kelenturan itu kita bisa latih dari sejak dini. Mungkin untuk saya dulu jangan mengajar di tingkat SD itu, kelenturan itu juga berfungsi untuk nanti ke depannya. Contoh kalau dia memiliki kelenturan yang baik, seumpama dia jatuh, dia tidak mudah cedera. Istilahnya itu udah biasa, udah lantar, dia juga tubuh juga sudah siap menyesuaikan dengan kondisi yang akan dialami. Selain kelenturan juga ada reaksi. Reaksi adalah kemampuan tubuh seseorang dalam menanggapi suatu gerakan atau stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh orang lain. Ini yang sangat membutuhkan reaksi yang sangat cepat. Itu dalam olahraga itu paling utama itu kayak hampir semua. Ada softball, ada itu untuk pemukulnya juga harus punya reaksi yang cepat, karena seumpama ada bola datang juga dia harus mempunyai refleks yang cepat. Untuk sepak bola ada penjaga gawang, itu juga harus punya reaksi yang sangat tinggi sehingga dia bisa menyesuaikan dengan keadaan bola yang datang. Selanjutnya setelah reaksi itu ada ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau keakuratan adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju.
Di sini berarti kita menggunakan alat dan kita bisa, istilahnya bisa menempatkan alat itu sesuai dengan tujuan yang akan kita tuju. Contoh itu di panahan, itu membutuhkan ketepatan atau akurasi yang baik. Juga pada sepak bola juga untuk biasanya untuk tendangan penalti itu juga membutuhkan akurasi yang baik. Selanjutnya keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Nah, keseimbangan sebenarnya kita juga bisa setiap hari kita juga melakukan keseimbangan. Contoh ketika kita naik sepeda motor kita juga membutuhkan keseimbangan. Tapi dalam olahraga ini yang biasa menggunakan keseimbangan itu di senam atau senam lantai itu paling sering untuk yang sering menggunakan keseimbangan. Terus selain keseimbangan ada koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Ini kita bisa contohkan ketika kita melempar bola dan kita menangkapnya itu harus membutuhkan koordinasi yang baik antara mata kita melihat sama gerakan tangan kita menghadapi bola yang akan menuju kita. Terus ada daya otot atau muscular power, atau nama lainnya lagi disebut daya ledak, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Istilahnya itu kayak kalau film zaman dulu ada The $6 Million Man, itu berarti kita menggunakan tenaga kita semaksimal mungkin. Contohnya itu pada lompat jauh. Lompat jauh itu pas waktu kita menolak atau tolakan itu harus mempunyai daya otot yang sangat kuat, karena habis lari kita harus menolak dengan kekuatan kaki kita sekuat-kuatnya supaya lompatan kita jauh. Ya, terus untuk unsur-unsur tadi sudah selesai. Terus bagaimana cara kita menjaga agar kebugaran tubuh kita tetap baik? Yang pertama ada menyempatkan olahraga secara teratur. Mungkin untuk kemarin-kemarin kita keluar rumah aja agak susah, tapi kan mungkin untuk di rumah yang seperti tadi saya bilang untuk kegiatan rumahan itu bisa kita jadikan olahraga, seperti ada itu mencuci, menyapu juga, itu kan salah satu bisa disebutkan salah satu dengan kegiatan olahraga secara teratur. Yang kedua menjaga asupan gizi makanan. Selain olahraga kita juga harus menjaga asupan gizi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti istilahnya kalau zaman dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang itu 4 sehat 5 sempurna itu masih berlaku apa tidak? Karena zaman sekarang itu banyak makanan instan siap saji yang ya mungkin ada beberapa yang menggunakan bahan-bahan yang kurang baik di tubuh kita. Selanjutnya memperbanyak minum air putih. Ini mungkin yang sangat perlu bagi kita, karena dengan memperbanyak minum air putih juga dapat melancarkan pencernaan kita untuk melangsungkan peredaran pada tubuh kita, sehingga itu minum air putih itu selain bisa mencegah mengobati haus, juga istilahnya itu sekarang itu banyak ada orang yang sakit kalau di tempat saya namanya boyoken, itu sebenarnya juga itu kurangnya minum
air putih. Yang selanjutnya selalu mempunyai pikiran positif. Ketika kita mempunyai pikiran selalu positif, mungkin kita juga dapat menghindar dari serangan beberapa penyakit. Itu dalam, kalau tidak non medisnya itu, ketika dalam di pengajian di TV-TV itu juga pikiran kita juga sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Karena cuma contohnya aja, ketika kita pikirannya nggak enak lah kan, kebanyakan pikiran, kebanyakan ngurus ini itu juga sangat berpengaruh dengan kondisi tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa drop juga. Itu karena seperti sugesti sih, kalau kita sehat, pikiran jernih, kita juga, tubuh kita juga akan mengikutinya. Selanjutnya yaitu refreshing setiap akhir pekan. Sebenarnya itu refreshing tidak harus pergi ke tempat mana, ke tempat Anda. Sebenarnya refreshing itu kita berkumpul dengan keluarga, itu juga termasuk refreshing. Bisa mencairkan suasana yang ada di pikiran kita. Karena tiap hari kita mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu jenuh dengan lingkungan pekerjaan. Refreshing salah satunya juga berkumpul dengan keluarga. Lebih baik lagi ya mungkin ke alam juga, supaya udara yang bisa kita hirup juga agak segar lah terutama pagi hari. Nah, sebenarnya yaitu istirahat yang cukup. Ini yang sangat berpengaruh. Dalam kehidupan kita itu sebenarnya sudah dibagi antara 3 lah. Yang pertama yang seperti itu buat istirahat, buat aktivitas juga termasuk buat beribadah juga. Di sini kalau istirahat kita kurang, contoh untuk malam, biasanya kalau orang yang biasa begadang malam, untuk siangnya juga kondisi kita juga kurang fit, agak ngantuk, agak lemes lah. Terus ada latihan aerobik dan anaerobik. Selanjutnya latihan kekuatan otot, itu bisa angkat beban atau lain. Latihan peregangan untuk tiap pagi, pemanasan, diet sehat, yang terutama itu berhenti merokok dan minum alkohol. Seperti yang kita ketahui, untuk di Indonesia itu untuk berhenti merokok itu agak susah. Guru olahraga aja kadang banyak yang merokok, padahal itu ada beberapa macam sugesti juga sih. Kadang aja rokok emang benar-benar merusak. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu juga merusak paru-paru, tapi ada yang bilang itu untuk perokok itu kan alasannya ada aja. Karena dengan kita merokok, kita juga bisa merefresh pikiran kita, itu juga bisa membantu kesehatan kita juga gitu. Terus selanjutnya evaluasi. Di sini ada saya membuat 5 soal. Yang pertama, berikut ini termasuk unsur-unsur kebugaran jasmani, kecuali tadi di atas ada endurance, daya tahan ada, stretching, strength kekuatan ada, power ada, speed ada. Di sini stretching itu bukan masuk unsur-unsur. Yang kedua, suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seorang atau kelompok disebut untuk mengetahui pengukuran atau menilai kemampuan aktivitas jasmani kita. Di sini di olahraga itu diadakan tes. Itu berarti kalau betul 1 poinnya 20. Soal yang ketiga, tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat daya tahan seseorang. Kecuali untuk mengetes itu biasanya untuk dewasa itu lari 1500 meter, untuk anak-anak 800 sampai 1000 meter, untuk atlet itu lebih dari 3000 meter. Di sini berarti yang lari
400 meter itu tidak bisa digunakan untuk mengukur daya tahan seseorang. Yang keempat, kemampuan untuk mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan ketepatan. Yang tinggi disebut tadi, untuk ini sangat dibutuhkan dalam bermain olahraga, biasanya olahraga kelompok. Itu ada agility atau kelincahan. Soal yang terakhir, untuk mengetahui tingkat kelincahan seorang biasanya diberikan tes dengan ini yang biasa kita lakukan dengan shuttle run test atau tes lari bolak-balik. Di sini untuk kita benar 4 kita dapat poin 80. Untuk mengukur tingkat kebugaran kita untuk orang dewasa itu biasanya kita lari sejauh 1500 meter, dan itu ada kriterianya, nanti bisa dipelajari mungkin dari sumber lain. Untuk kriterianya itu untuk kondisi baik itu waktunya 11 sampai 13 menit, itu kondisi kita itu kebugaran kita baik. Untuk 13 sampai 15 itu cukup. Kalau lebih dari 18 itu termasuk buruk untuk tingkat kebugaran jasmani kita. Itu biasanya di militer itu juga banyak diadakan tes-tes, kebanyakan yang sering digunakan lari. Untuk anak-anak setingkat SMA, untuk mengeceknya itu biasanya kita untuk denyut nadi orang normal itu sebelum beraktivitas itu kita 60 sampai 80 per menit. Itu untuk denyut nadi yang baik. Setelah itu kita lakukan tes ke anak. Untuk lari itu setelah lari kita tes denyut nadinya lagi. Itu untuk anak yang normal itu untuk setelah beraktivitas denyut nadinya itu sekitar 110 sampai 130 per menit. Itu di situ ada rumusnya semua. Mungkin saya nggak dimasukkan di sini karena itu untuk menghitungnya. Tadi ngajarnya cuma tentang kebugaran jasmani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu Tika bisa di cancel dulu, monggo. Iya, benar. Untuk yang kedua, kalian atau gimana Mbak Rika? Oke, sebentar ya. Untuk sebenarnya untuk olahraga aerobik itu enggak tidak dibatasi usia. Selama kita memposisikan, intinya kemampuan kita itu tidak melebihi dengan apa yang kita lakukan.
Gitu Mbak Prita. Untuk yang kedua, sebenarnya olahraga itu apa? Baiknya kita lakukan setiap hari sih sebenarnya. Tapi kan kadang karena kita kadang dengan kesibukan kita itu jarang, kadang malah ada yang sebulan sekali itu nggak pernah olahraga. Untuk olahraga itu idealnya itu paling enggak itu seminggu 2 kali. Sebenarnya itu untuk tidak harus apa namanya, tidak harus olahraga yang kelihatan yang benar-benar olahraga. Sebenarnya dengan kegiatan kita di pagi hari aja itu juga termasuk salah satu olahraga. Contoh aja, kita kalau kita ke pasar atau supermarket terdekat itu kan kebiasaan kita itu apa namanya, dengan kendaraan bermotor. Sebenarnya itu kita bisa hilangkan dengan jalan kaki. Itu sudah apa namanya, sudah melakukan olahraga juga untuk jalan kaki gitu Mbak. Jadi idealnya itu sebenarnya setiap hari bagus juga, cuman untuk yang terlatih itu biar nggak anu itu seminggu 2 sampai 3 kali cukup Mbak. Iya untuk oke, yaitu olahraga yang baik buat lansia itu sekarang, untuk sekarang itu kayaknya banyak olahraga yang buat lansia itu. Yang penting tidak apa namanya, tidak memacu jantung kita itu berdarahnya lebih kencang. Contoh yang di lingkungan saya itu sekarang itu banyak apa namanya, yang untuk lansia biasanya tiap pagi yang saya temuin, dia berolahraga itu tiap pagi itu jalan jalan cuman jalan-jalan aja, nggak jogging, dia cuma jalan-jalan tiap pagi aja sambil menghirup. Mungkin karena di tempat saya masih pedesaan ya, untuk lansia-lansia kebanyakan itu jalan-jalan pagi sambil menikmati alam sekitar saya. Itu juga udara masih segar. Itu untuk di pedesaan mungkin masih bisa dilakukan itu. Tapi untuk di perkotaan kan kadang agak susah. Kalau keluar itu juga kadang udah apa namanya, sudah banyak kendaraan lalu lalang dan polusinya itu sangat tinggi. Jadi dalam untuk di perkotaan itu mungkin apa namanya itu, saya agak lupa malah. hmm, bentar tak ingat dulu. Selain jalan pagi juga peregangan bisa, terus yoga juga bisa sebenarnya. Yang sekarang yang di kota-kota mungkin yoga cukup. Internet juga itu sebenarnya untuk melatih konsentrasi dan atur nafas dan jantung kita. Untuk sebenarnya senam juga bisa untuk lansia, kan ada senam juga di tempat saya aja yang khusus lansia juga ada. Senam juga bisa, senam lansia juga bisa ya. Di tempat saya juga ada kan senam sekarang. Mungkin sekarang ini ya, kemarin-kemarin lah sebelum covid ini di tempat saya masih rame-ramenya senam ibu-ibu, tapi kan kebanyakan yang agak muda-muda. Nah, tadi yang tua-tua juga ada instrukturnya sendiri untuk senam. Di sini kalau di kota mungkin senam lansia, tapi kalau seumpama kan tidak memungkinkan keluar atau gimana, kita bisa lakukan, lihat YouTube senam lansia juga bisa kita dilakukan di rumah, di TV juga ada. Sekarang untuk olahraga itu seumpama kalau kita nggak bisa keluar, bisa dilakukan di dalam rumah. Iya Mbak, itu Mbak Vika, mungkin jawaban dari saya.
siap siap siap. Oke, ini yang jadi mungkin yang jadi fenomena sekarang ini ya, pandemi, dan kita apa namanya, dia harus social distancing. Tapi yang saya heran juga selama ini yang lagi hit itu malah sepeda. Yang lagi musim kayaknya dimanapun, kayaknya di tempat saya, kalau di kota di desa itu orang-orang lagi rame-rame bersepeda, sehingga walaupun sekarang harga sepeda itu wah sudah minta ampun sekarang. Sebenarnya kalau di luar apa namanya, yang kalau di dalam rumah itu ya kayak mungkin yang seperti tadi saya sampaikan, eh, bisa dengan kegiatan kita sehari-hari. Contoh untuk mencuci baju juga itu udah salah satu angkat beban loh, angkat baju ke mesin cuci, apalagi yang nyucinya masih manual, itu bawa air juga dalam ember, itu juga salah satu olahraga. Tapi kadang apa namanya, itu udah kelihatan seperti olahraga, tapi untuk enaknya itu kan banyak sekarang untuk menjaga kebugaran tubuh kita, yang senam-senam tanpa alat itu di YouTube banyak Pak, yang bisa kita lakukan. Contoh itu durasinya cukup, tidak usah lama-lama, kita lakukan aktivitas itu cukup 5 sampai 10 menit aja. Kalau kita apa namanya, kalau kita lakukan gerakan itu sangat-sangat berkeringat, dan saya itu biasa melakukan di rumah itu kalau kayak lupa gerakan ada musik kan, kalau enak ya senam lah istilahnya, senam untuk peragangan itu juga kan enaknya kalau ada musik lah. Kita bisa cari sumber di YouTube untuk olahraga di dalam rumah banyak. Yang sering bisa kita lakukan, senam juga kita bisa lakukan. Kita bisa tinggal nonton handphone kita tinggal kita tinggal ikuti gerakannya aja. Itu cukup bentar, enggak begitu lama, 5-10 menit. Kalau kita gerakannya benar-benar kita sesuai dengan instruksi apa yang kita lihat, itu sangat berkeringat sekali. Untuk kalau yang biasa keluar sih sekarang emang bersepeda itu, tapi kan ada yaitu social distancing. Tapi kalau yang di tempat saya untuk lingkungan masih pedesaan itu malah kebanyakan naik sedianya itu naik ke masuk ke hutan, ke perkebunan kayak apa namanya, perkebunan teh atau hutan pinus, itu juga bisa untuk sekarang. Tapi untuk di rumah biasanya yang kita gunakan tuh untuk senam juga, tapi senam yang benar-benar paling aktivitasnya gerakannya agak yang benar-benar membutuhkan tenaga. Dan itu sumber bisa dicari video-video kita di YouTube juga banyak untuk melakukan hal itu. Mungkin itu Bu Rika. Oke. Untuk kita bahas cedera dulu. Cedera itu sebenarnya itu dulunya itu sebelum kena cedera itu mungkin pada waktu berolahraga kita uh, tidak pemanasan atau stretching, itu biasanya bisa bisa kena cedera. Selain itu juga kadang olahraganya porsinya terlalu berlebihan, itu juga membuat kita bisa cedera. Saya juga pernah ini sih cedera, karena itu ya kesalahan saya, sadari kesalahan saya dulu, ndak stretching dulu waktu itu, apa ya, pas main basket atau apa itu, ndak stretching, suruh main langsung main aja, itu langsung cedera. Itu sampai saat ini fatal, udah udah hampir 8-10 tahun belum bisa sembuh total. Itu di di dengkul, di pergelangan kaki ini. Jadi untuk yang cedera leher itu biasanya untuk angkat beban itu juga cukup aman Pak.
Jadi sebenarnya sih untuk lebih baiknya itu selain kita berolahraga kita juga eh, melatih itu untuk leher kita biasa bergerak atau beraktivitas seperti semula ya. Contoh kita bisa lakukan pergerakan memutar leher atau itu yang sangat-sangat simpel sekali, kita latih leher kita agar terbiasa dulu aja. Tapi untuk olahraga yang sebenarnya untuk leher itu nggak begitu kan, kayak angkat beban itu nggak begitulah, nggak begitu apa namanya, leher juga nggak begitu pengaruh. Paling enggak ya kayak treadmill juga bisa, tapi treadmill agak gerak sih, kalau angkat beban nggak begitu. Mungkin itu yang paling ideal, mungkin angkat beban simpel-simpel aja, yang nggak usah yang berat-berat, sambil duduk kan bisa. Jadinya itu nggak begitu apa namanya, nggak begitu terpengaruh dengan cedera yang ada di leher. Itu yang paling simpel aja gitu mbak, jika mbak Rina. Iya, iya, kemarin kan kita apa namanya, untuk gerak itu juga kita harus memikirkan apa. Contoh saya ini yang saya cedera kan di pergelangan kaki ini, saya terapinya itu memang sekarang ya, dulu pernah masuk ke sampai pijat itu namanya apa nah, wah, dan berkali-kali. Cuman refleksinya itu sebenarnya malah masukan dari orang yang biasa megang itu, malah suruh apa namanya, masuk ke sawah itu mbak, sebuk kayak sikli, dan suruh nyempur masukkan kaki itu ke lumpur itu, biar nanti kalau diangkat kan kakinya agak ada pergangan-pergangan gitu. Selain itu juga suruh, yaitu kalau orang muslim malah saya dulu sering-sering sholat lah, kalau sholat itu kan pada waktu sujud mau ke berdiri itu juga buat peregangan lutut itu kan, saya cederanya di lutut itu, karena itu sampai sekarang mungkin ya udah agak mendingan sih, tapi dulu itu saya trauma itu hampir 1 tahun. 1 tahun itu apa namanya, lihat orang lari aja saya udah takut, lihat padahal baru lihat orang lompat, baru lihat aja saya udah takut. Itu hampir hampir 1 tahun. Setelah itu ya perlahan itu disuruh terapi kayak gitu ya. Sekarang yang saya lakukan terapinya lebih enak, yang sesuai dengan keadaan sekarang ya. Mungkin saya suka juga itu bersepeda. Itu bersepeda juga buat apa namanya, melemahkan lutut kita. Itu sebenarnya saya olahraga apa, berpindah hobi itu sudah lama sih, karena itu kaki cedera saya bersepeda sekarang untuk olahraga yang berat seperti sepak bola aja sekarang udah nggak pernah. Paling basket di sekitar Manahan saya masih masih lah, sama anak-anak kadang sekalian ngajarin anak-anak sekalian saya ikut juga. Sebenarnya itu terapi juga, leher leher supaya sembuh total supaya tidak saya, itu juga terapi mungkin untuk peregangan sedikit-sedikit itu kan, dia terbiasa nanti kalau kita menghadapi kegiatan atau gerakan yang melibatkan dengan leher kita. Itu mbak Rina. Iya, gimana? Nah, mm-mm. Ada iya, iya. Iya. Kalau saya sih, kalau ya ini bahas masalah apa tengengen itu, sebenarnya kan selain hot and cream kan kadang kita bisa kompres dengan air hangat juga enak, itu udah leher. Kan cuman cederanya itu cedera ringan, kalau mungkin cedera dulu pernah contoh jatuh bisa leher kecil, bisa itu kan ya emang seperti tadi yang Mbak Vika jelaskan itu, tahapannya juga cukup dengan peregangan dulu. Untuk renang juga bisa, nanti kan renang juga gerak juga, tapi untuk renang kadang
yang apa namanya, yang biasa dulu aja lah. Kalau sesuai dengan gaya itu agak ambil nafasnya kadang agak naik susah juga sih mas. Untuk kaki juga itu ya. Monggo lanjut Mbak Lina. Oke, siap, terima kasih. Ini yang olahraga yang lagi hit sekarang memang bersepeda. Dalam mungkin dalam apa namanya? Kemarin saya yang pernah baca itu untuk bersepeda itu lebih baik tidak memakai masker. Karena dalam bersepeda itu ketika kita apa namanya, denyut jantung kita naik, kita juga membutuhkan nafas yang benar-benar plong. Jadi kalau kita pakai masker juga agak terhambat dengan masker tersebut. Jadi udara yang masuk ke jantung kita itu, paru-paru kita juga agak kesusahan. Itu banyak sekali yang itu masih sekarang masih apa namanya, dilema juga untuk penelitian juga. Tapi yang kemarin saya baca itu lebih baik tidak menggunakan masker, karena masker itu kan mungkin kalau sekarang yang pandemi pandemi ini kan masker digunakan untuk jaga ketika mungkin ada apa namanya, kalau ada ulang bersin atau kalau ada apa, mungkin kan juga dalam bersepeda juga seharusnya ini ya, seharusnya yang kita lakukan jangan terlalu berkerumun berkelompok juga sih. Jadi kan ada sekat, ada jarak juga. Jadi kan kita juga kalau terlalu ramai, selain kurang aman dengan kita di jalan juga apa namanya, biasanya juga menghalangi pengendara lain. Ini yang kemarin viral itu kan bersepeda tapi bergerombol dan memakan jalan dan apa, memakan hak pengguna jalan lain. Itu yang kemarin lagi viral itu Mas. Untuk jadi untuk bersepeda itu lebih baik tidak menggunakan masker Mbak. Jadi kan kita bisa menghirup udara dengan sangat bebas. Ya. Sepeda motor naik gunung. Iya, itu kan juga gini Pak, sepeda juga kan tergantung kita apa namanya, kegiatan sepeda yang kita lakukan. Mungkin untuk sekedar fun bag atau apa-apa itu kan tidak membutuhkan kita apa namanya, nafas yang terlalu dalam lah. Untuk fun bag dia biasa pakai masker juga tidak apa-apa. Tapi untuk biasanya itu sangat berpengaruh ketika kita goesnya itu agak jauh. Biasanya yang sangat berpengaruh itu ketika kita ambil jalur yang tanjakan, itu sangat-sangat berpengaruh sekali, walaupun itu pakai apa namanya, masker yang agak, tapi sangat berpengaruh juga dalam nafas kita. Tapi kalau untuk fun bag sekitar kota-kota itu ya tidak masalah, saya kira pakai itu. Cuman kemarin kejadian emang di tempat saya juga ada itu.
cari jalur nanjak ke Dieng itu kalau pakai wah banyak yang ya saya pingsan juga. Malah sekarang kan kadang ada orang yang itu terlalu memforce targetnya kita kan harus sana, harus kita ke sana harus sampai, dan itu malah banyak yang jantungnya tidak kuat juga meninggal juga, itu udah banyak sekali. Kemarin di Jogja juga ada korban satu itu karena kebanyakan kekurangan nafas jantungnya. Oke mbak. Oh iya bentar, ini langsung bentar, langsung kesimpulan atau nunggu dari Pak Nanang dulu? Ini Pak Nanang lagi nunggu. Langsung kesimpulan aja ya, ini kan udah waktunya udah hampir 1 jam kok. Ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita untuk menjaga kesehatan kita diusahakan kita berolahraga secara teratur, bukan setiap hari ya, bilangnya secara teratur untuk meningkatkan imun kita dan menjaga kebugaran jasmani kita. Dalam berolahraga kita juga harus tahu batasan-batasan mana yang sesuai dengan kondisi atau keadaan tubuh kita. Jangan memaksakan kehendak, tetap safety, jaga keselamatan demi kelancaran kebugaran jasmani dan kesehatan kita. Mungkin itu Mbak kesimpulan dari saya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.